Selamat datang di podcast Next Gen Visio. Movement Revolution. Halo teman-teman mahasiswa Visio, dan pastinya kalian para calon fisioterapis masa depan di seluruh Indonesia. Seneng banget kita bisa balik lagi buat ngobrolin hal yang paling krusial di dunia praktik kita. Benar banget, Visio. Dan buat kalian yang udah ngikutin seri ini, kalian pasti tahu kalau kita lagi ada di tengah-tengah pembahasan yang cukup berat tapi seru banget. Setuju. Jadi, buat sekedar ngingetin nih, kemarin kita udah tayangin part 1 soal examination alias pemeriksaan. Terus kita juga udah tayangin part 2 soal evaluation yang ngebahas penalaran klinis sama sintesis data. Nah, hari ini adalah waktunya pembuktian. Ini judul episode kita hari ini. Clinical Reasoning and Clinical Decision Making number 3, part 3, Case Study atau aplikasi klinis lintas spesialisasi. Asli, ini momen di mana kita bawa semua teori yang terbang melangit itu buat napak bumi di praktek nyata. Karena bayangin skenario ini ya, Visio. Lo udah hafal mati semua buku teks anatomi. Lo bisa sebutin origo insersio otot sambil merem, dan lo ngerti persis patologi seluler. Tapi begitu lo ketemu pasien nyata di klinik, seorang ibu-ibu yang nangis kesakitan cuma karena nyapu taman, lo tiba-tiba ngeblank. Nah itu, hafalan lo menguap semua, terus bingung ini, gue mulai dari mana intervensinya? Kalau kalian pernah ngerasain lumpuh kayak gitu, tenang aja, lo nggak sendirian. Karena transisi dari sekedar tahu teori jadi bisa mengeksekusi itu emang esensi dari profesi fisioterapis. Pengetahuan medis itu statis kan, tapi pasien itu kan dinamis banget. Tepat. Jadi hari ini kita bakal bedah berbagai skenario pasien. Tapi Visio, sebelum kita lembar ke kasus pertama, gue ngerasa kita harus bongkar dulu nih mindset fundamentalnya. Setuju, kita harus nyamain frekuensi dulu. Iya, karena ada satu transisi paradigma yang sering banget bikin klinisi terjebak. Pergeseran dari patoanatomi menuju kinesiopatologi. Ini tuh maksudnya gimana sih? Oke, ini pergeseran filosofis yang krusial banget buat fisioterapis. Kalau kita mau membangun diagnosis fisioterapi buat ngejawab pertanyaan, what's wrong? Kita nggak bisa cuma bersandar pada satu pilar doang. Kita butuh 3 pilar utama. Oke, 3 pilar. Pilar pertamanya apa tuh? Pilar pertama itu patologi. Ini tuh ranah diagnosis medis. Kayak hasil Ronsen yang bilang ada herniasi nukleus pulposus atau osteoartritis. Tapi, ini jebakannya. Fisio sering banget jadiin patologi ini sebagai target utama intervensi. Padahal harusnya nggak gitu ya? Jelasnya, buat kita, data patoanatomis ini murni berfungsi sebagai bingkai keamanan aja. Ini ngasih tahu kita batasannya, apa yang nggak boleh dilakuin, atau kapan nih pasien harus dirujuk balik ke dokter bedah. Paham. Berarti patologi itu ibarat rambu-rambu lalu lintasnya aja ya, bukan destinasinya. Persis banget. Nah, pilar kedua, ini baru teritori utama kita. Sistem gerak manusia atau movement system. Ini mencakup elemen mekanis murni. Ada 4 elemen di sini, Visio. Oh, yang motion, force, energy, sama motor kontrol itu ya? Betul. Motion buat mobilitas sendi, force buat kekuatan otot, energi itu buat suplai bahan bakar, dan motor kontrol itu gimana otak mengatur geraknya. Disinilah target intervensi kita bermuara. Terus pilar ketiganya apa? Pilar ketiga itu neuroplastisitas fungsional, yaitu gimana kita menganalisis persepsi nyeri dan iritabilitas sistem saraf pusat si pasien pakai konsep SIMS. Oke, nangkep. Tunggu, mari kita hubungin ke konsep kinesiopatologi tadi, Visio. Kalau patologi itu cuma pilar pertama sebagai pengaman, kenapa kita harus menggeser cara pandang kita? Secara historis, kan ilmu medis itu menganut patokinesiologi. Artinya, kelainan gerak itu dilihat sebagai akibat dari penyakit. Misalnya, tulang rawan lo aus, makanya jalan lo pincang. Logika konvensionalnya gitu kan? Iya, tapi di era movement revolution ini, keahlian kita justru ada di kinesiopatologi. Kita membalik logikanya, Visio. Kita nyari tahu, jangan-jangan pola gerak lo yang salah dari awal yang bikin masalah? Wait, maksudnya pola geraknya yang nyiptain penyakitnya? Tepat. Misalnya kontrol otot pinggul lo asimetris bertahun-tahun nih. Itu kan ngasih tekanan biomekanik berlebih ke satu sisi lutut. Dan akhirnya, gesekan itu yang menciptakan ausnya tulang rawan.
gerakan yang salah jadi penyebab kerusakannya. Wow, oke, ini menarik banget. Berarti, kalau kita pakai analogi ya, patoanatomi itu kayak mandor bangunan yang teriak, woi, gentengnya bocor nih. Tapi kalau kita berhenti di situ, Kita cuma bakal terus-terusan nambel genteng, nggak kelar-kelar bocornya. nah benar. Sedangkan kinesiopatologi itu, arsiteknya. Arsiteknya bakal turun tangan, ngecek, kenapa genteng ini retak terus? Oh, ternyata, pondasi rumahnya miring 5 derajat. Analogi yang pas banget. Mandor cuma lihat kerusakan di ujung, fisioterapis ngelihat kerusakan dari pondasi geraknya. Selama pondasi geraknya nggak dikoreksi, lo mau minum obat pereda nyeri sekeranjang pun, begitu lo jalan lagi, tulang rawan lo bakal terus tergerus. Masuk akal banget, gila. Kita nggak sekedar matiin alarm kebakaran, tapi kita bener-bener matiin apinya. Oke, pondasi teori udah solid nih. Mari kita bawa pisau analisis ini ke lapangan. Yuk, langsung ke kasus nyata. Kita mulai baik area mekanik murni dulu ya, muskuloskeletal. Studi kasus 1, mari kita panggil Ibu S, usianya 65 tahun. Keluhan utamanya, dia selalu ngalamin nyeri punggung bawah, setiap kali membungkuk buat ngerawat taman bunganya. Tipikal kasus LBP di klinik ya. Banget! Nah, dari kerangka yang kita bahas kemarin, kita harus nganalisis ini pakai instrumen CASS. CASSS. Sebelum lo bedah kasusnya, Visio, jelasin dikit dong, CASS ini makhluk apa sih buat yang mungkin lupa? Boleh. Jadi CASS ini bukan alat ukur canggih yang lo colok ke listrik ya, Visio. Ini instrumen observasional. Semacam kacamata yang dipakai Visio waktu ngelihat pasien bergerak. Oke, lensa observasi ya. Rinciannya gimana tuh? C, itu kontrol. Gimana pasien menstabilkan tubuhnya. A, itu amount. Seberapa jauh rentang geraknya. S pertama itu symptoms. Apakah gerakan itu memicu nyeri? Dan S kedua itu simetri. Seimbang nggak nih kanan dan kirinya? Jadi alih-alih kita cuma nebak-nebak, kita punya parameter yang jelas dan terstruktur ya saat nyuruh Ibu S ini gerak. Terus, waktu kita minta dia membungkuk kayak lagi nyabut rumput pakai lensa CSS ini, apa yang kelihatan? Nah, dari elemen kontrol, kita ngelihat hilangnya stabilisasi lumbu pelvik. Pinggulnya Ibu S ini kaku, jadi dia mengkompensasi dengan melengkungkan tulang belakang lumbalnya secara ekstrim. Punggungnya jadi terlalu melengkung ya. Terus dari amount-nya? Rentang gerak pinggulnya sangat defisit. Dan tentu aja ada symptoms di sana, berupa nyeri tumpul pas dia nyampe di titik maksimal fleksinya. Oke, dari data itu, ditarik ke 4 elemen gerak, masalah utamanya ada di motor kontrol sama force dari area pinggulnya kan? Tapi gini Visio, gue mau nantang reasoning lu sedikit nih. Gimana tuh? Boleh, hajar aja. Modalitas anti nyeri kayak TENS atau pemanas terus suruh dia bed rest biar aman. Jebakan klasik ini. Iya kan? Kenapa kita malah ngotot ngebahas motor kontrol dan ngagarin dia gerakan hip hinge atau nekuk dari pinggul, padahal jaringannya tuh lagi inflamasi dan sakit. Pertanyaan yang kritis banget, Visio. Ini, jebakan Batman yang sering banget bikin pemulihan pasien cuma jalan di tempat. Kalau lo cuma kasih anti nyeri dan nyuruh bed rest, lo, balik lagi ke mindset lama si mandor tadi. Mengobati akibat doang. Nambal genteng doang ya? Benar. Masalahnya, nyerinya Ibu S ini kan muncul sebagai konsekuensi mekanis dari sistem geraknya yang gagal. Secara biomekanik, karena dia nggak bisa menekuk dari pinggul, semua beban gaya geser dilimpahin ke diskus tulang belakangnya. Jadi kalau gue cuma redam sinyal nyerinya pakai TENS, Begitu efek alatnya habis, dia balik ke tamannya besok pagi, dia bakal membungkuk pakai cara yang sama, gaya gesernya ngehajar diskus yang sama lagi, dan ya nyerinya kambuh lagi. oh wow, make sense. Makanya kita ngajarin hip hinge itu bukan buat nyiksa dia saat lagi sakit, tapi murni buat mendistribusikan ulang beban kerjanya. Kita geser sumbu beban dari lumbal yang rapuh ke sendi pinggul dan gluteus yang secara anatomis emang didesain masif buat tahan beban. Gila. Jadi intervensi itu emang murni didikte sama mekanika penyebabnya ya? Bukan respon reaktif terhadap teriakannya pasien. Jelas banget ini. Betul, itu inti dari kinesiopatologi. Sip. Sekarang kita pindah dimensi Visio. Studi kasus 2, neurologi. Kalau di kasus lansia tadi kan ibaratnya otot dan sendi sebagai mesinnya yang bermasalah. Gimana kalau mesinnya secara anatomi utuh, tapi pusat komandonya yang rusak? Nah, ini kasus Bapak A ya. Iya, Bapak A, 55 tahun, pasca stroke yang bikin sebelah badannya hemipares. Dia kesulitan banget buat sekedar melangkah jalan.
fase gate-nya berantakan. Di kasus neuro gini, peta penalaran kita harus shifting total visio. Karena patologinya ada di sistem saraf pusat, misalnya otaknya ngalamin pendarahan. Kita nggak bisa mikir murni mekanik lagi. Terus dominansi analisisnya pindah kemana tuh? Bergeser kuat ke pilar ketiga tadi, functional neuroplasticity. Kita bicara tentang motor learning. Gimana caranya otak ini belajar mengenali dan mengontrol tubuhnya lagi. Berarti kalau gua pakai analogi lagi nih, ini tuh kayak komputer. Hardware-nya alias otot kakinya Bapak A, itu secara teknis masih ada dan utuh di situ. Tapi operating systemnya lagi error parah dan butuh diinstal ulang. Persis banget analoginya. Waktu kita observasi Bapak A pakai kacamata CSS, elemen kontrolnya itu berantakan bukan karena ototnya robek. terus karena apa? Karena sinyal dari otaknya tuh delay atau kacau. Timing ayunan kakinya jadi salah. Tapi disinilah letak nyawanya kasus neurologi fisio, yaitu menentukan dosis latihan. Dosisnya harus dikalibrasi super ketat. Wait, kenapa harus seketat itu? Maksud gua, kalau orang ototnya lemah, bukannya makin sering dilatih, makin dibikin capek, ototnya malah cepet kuat, kayak nge-gym gitu. Nah, itu kesalahan fatal kalau lo aplikasiin logika nge-gym ke kasus saraf. Otot murni emang beradaptasi sama overload. Tapi sistem saraf pasca stroke itu bekerja dengan kapasitas energi atau bandwidth yang sempit banget. Oh, energinya terbatas ya di otak. Sangat. Kalau lo paksa babak A, latihan repetisi tinggi sampai dia ngos-ngosan, lo bakal memicu yang namanya neural fatigue, alias kelelahan saraf. Neurofatigue tuh, secara harfiah, sistem sarafnya yang capek bukan badannya. Iya, fisio. Neuroplastisitas itu butuh energi metabolik yang gila-gilaan besar di dalam otak buat ngebangun sinapsis baru. Kalau lo hajar melebihi bandwidth-nya, ibarat lo maksain download file bergiga-giga pakai wifi yang lagi lemot parah. Bukannya filenya kelar, komputernya malah ngehang ya? Tepat. Pasien yang tadinya bisa ngangkat kaki sedikit, besoknya bisa mendadak lumpuh lemes total cuma gara-gara kita overdosis ngasih repetisi. Makanya intensitas di neuro itu nggak diukur dari keringat, tapi dari kualitas motor kontrolnya. Berarti kalau kontrolnya mulai jelek, Begitu kontrolnya mulai berantakan sedikit aja, latihan langsung di-stop. Kita harus benar-benar ngehargain batas biologi sarafnya. wah, gila. Ini mengubah perspektif banget sih. Dosis latihan ternyata nggak selalu linear sama progres. Terlalu banyak malah ngerusak sistemnya. Oke, reasoning yang tajam dari Lovisio. Makasih. Kita lanjut ke sistem berikutnya. Ayo, kita udah bahas mesin yang rusak dan OS yang ngeheng. Nah sekarang, gimana kalau masalahnya ada di suplai bahan bakarnya? Studi kasus 3 nih, kardiorespirasi. Kasus Tuan B ya, yang punya masalah paru? Iya benar. Tuan B, usianya 60 tahun, penderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Keluhannya, simpel tapi mematikan. Dia sesak napas parah, cuma buat jalan jarak dekat. Di sini instrumen kita, bergeser lagi. Di kasus kardio, fokus utama kita adalah ngejaga homeostasis atau keseimbangan gas dalam darahnya. Waktu observasi Tuan B, kegagalan utamanya jelas ada di elemen energi. Karena parunya nggak maksimal itu ya? Bener, paru-parunya kehilangan elastisitas, jadi udara terjebak di dalam. Dia nggak bisa mentransfer oksigen dengan efisien ke otot-otot geraknya. Tunggu. Gue ada pertanyaan teknis nih soal observasinya. Boleh, silahkan. Dari tadi kan kita bahas kacamata CSZ itu buat ngelihat gerak tulang dan sendi. Kayak seberapa goyah pinggul atau langkah kakinya. Terus, gimana ceritanya lo pakai instrumen observasi gerak eksternal kayak CSS ini buat mengevaluasi pola napas yang notabene urusan organ dalam? Pertanyaan brilian. Memang paru-paru itu letaknya di dalam dada, tapi krisis energi itu selalu bermanifestasi keluar ke sistem gerak mekanisnya. Oh ya? Kelihatannya dari mana tuh? Kalau kita pakai CSS di aspek kontrol, kita nggak ngelihat sendi lututnya, tapi kita ngelihat pola napasnya asinkron. Kita lihat otot bantu napas di lehernya, kayak otot sternocleidomastoid, itu menonjol dan tegang banget. Karena dia butuh tenaga ekstra buat narik napas ya? Betul, dia narik napas pakai tenaga otot mekanis. Terus secara postur, fisio pasti lihat dia ngebungkuk ke depan, bertumpu pakai lengannya. Itu kompensasi buat menciptakan fiksasi mekanis supaya dada bisa ngembang maksimal. Iya sering banget lihat orang sesak posisinya ngebungkuk nahan ke lutut gitu kan?
Persis, dan di aspek amount, kelihatan panjang langkah jalannya pendek-pendek. Itu semua kompensasi visual dari sistem yang lagi kehabisan bahan bakar. Gila, jadi sesak nafas itu bisa dibaca murni dari postur dan ritme otot lehernya doang ya? Terus bicara soal intervensi nih, Visio. Di neuro tadi kita takut neural fatigue. Kalau di kardio, apa filter keamanannya? Karena, kalau paru dipaksa jalan kan bisa pingsan orangnya. Filter keamanannya mutlak objektif Visio. Kita nggak bisa cuma nebak dari raut wajahnya pucat apa nggak. Kita pakai pulse oximeter buat ngukur saturasi oksigen real time. Terus buat ngukur subjektifnya? Kita pakai skala Borg. Itu skala dari 6 sampai 20 buat memvalidasi seberapa sesak yang pasien rasakan secara spesifik. Terus buat dosis latihannya, kita pakai latihan interval. Maksudnya, latihan interval tuh jalan berhenti gitu. Kenapa nggak disuruh tahan aja jalan pelan-pelan tapi konstan? Gini fisiologisnya, pasien PPOK itu susah ngeluarin nafas, jadi CO2 atau karbon dioksidanya numpuk di dalam. Kalau lo suruh dia jalan terus tanpa henti, terjadi hiperinflasi dinamis. Paru-parunya kepenuhan udara busuk gitu? Betul banget. Makanya pakai interval. Kita kasih jeda istirahat sebelum saturasi oksigennya anjlok. Nah, di jeda istirahat itu, sistemnya dapat waktu buat ngebersihin CO2 tadi. Jadi kita benar-benar melatih metabolisme tepat di batas bawah garis bahayanya. Mind-blowing asli. Jadi jeda berhenti itu didesain persis buat ngakalin akumulasi CO2 ya? Canggih. Oke, kita masuk ke level dewa sekarang. Studi kasus 4. Kasus terakhir nih, pasca operasi. Iya. Ini persimpangan paling ruwet antara trauma, bedah, sama psikologi pasien. Tuan C, usianya 35 tahun. Dia habis operasi orif fraktur femur alias usuh paha patah dipasang pen sekitar 3 minggu lalu. 3 minggu itu masih fase healing banget tuh. Banget. Nah, dia udah dikasih kruk, tapi masalahnya dia benar-benar panik dan nolak keras buat napak lantai. Secara mental, fear avoidance-nya tinggi banget. Dia ngerasa nyeri tajam pas kakinya baru nyentuh lantai seinci aja. Ini gimana, Visio? Nah, di kasus pasca operasi gini, kita balik lagi bersandar ke pilar pertama tadi. Patologi adalah diktator absolutnya. Operasi orif usia 3 minggu itu adalah batasan biologis yang nggak bisa dilawan pakai kata-kata motivasi. Protokol dari dokter bedahnya. Dari situ kita tahu, misalnya tulang paha Tuan C ini baru aman nerima beban maksimal 30% dari berat badannya. Oke, itu dari sisi medisnya. Tapi kan, pasiennya ketakutan setengah mati, Visio. Lewat observasi CESS, elemen simetrinya pasti 0 besar kan? Dia pasti angkat kakinya tinggi-tinggi ngindarin lantai. Jelas, dia menolak membebani kaki yang sakit. Nah, ini yang sering bikin abu-abu di lapangan. Kalau Tuan C teriak kesakitan, gimana kita Visio bisa narik garis tegas membedakannya? Maksud gue, antara ini nyeri palsu karena dia cuma panik, dibanding gila tulangnya beneran belum siap nahan beban. Ini emang skill klinis tingkat tinggi Visio, tapi kita bisa mecahin ini pakai instrumen yang namanya Sin Study. Terutama kita ambil huruf N-nya, yaitu nature atau sifat dari nyerinya. Nature-nya gimana cara ngeceknya? Kita wawancara mendalam sifat nyerinya pas tes pembebanan awal. Kalau secara mekanis, lo cuma ngasih beban 10%, tapi dia udah teriak histeris dan nyerinya menyebar nggak karuan sampai ke punggung. Padahal cederanya murni di paha bawah ya? Nah itu secara nature tidak proporsional. Berarti amigdalanya alias pusat rasa takut di otaknya lagi membajak sistem sarafnya. Nyebarin sinyal bahaya yang berlebihan. Fear avoidance-nya yang teriak ya, bukan tulang ya? Dengar, tapi kebalikannya, kalau nyerinya konsisten tajam cuma di lokasi sayatan operasinya tiap kali dikasih beban 30%, itu namanya nosiceptif biologis. Jaringannya emang beneran merespons beban karena belum kuat. Paham. Terus, kalau kita udah yakin nyerinya Tuan C ini dominan karena faktor psikologis atau takut tadi, kita apain dia? Nggak mungkin kan kita marahin, ayo Pak jangan manja, ini secara teori cuma beban 10% kok. Wah, ngamuk dia kalau digituin. Kita nggak boleh ngelawan rasa takut pasien pakai logika kasar. Karena sistem saraf simpatisnya tuh lagi mode fight or flight, lagi siaga 1. Terus cara ngebongkarnya gimana tuh, Visio? Kita pakai metode graded exposure atau paparan bertahap yang sangat mikro.
Tujuannya bukan semata-mata ngelatih kekuatan otot pahanya, tapi mengedukasi ulang otaknya bahwa lantai itu aman. Teknis di kliniknya gimana tuh contohnya? Kita bisa pakai timbangan badan, taruh di bawah kakinya, terus minta dia tekan pelan-pelan sampai jarumnya nunjukin angka 5 kilo. Mata dia ngelihat angka 5 kilo, nah otaknya mulai memproses. Oh, otaknya nyadar, ternyata nggak sakit, pennya nggak tembus daging nih, gitu ya. Persis banget, besoknya kita naikin jadi 10 kilo. Dengan memodifikasi variabel lingkungan dan persepsi secara perlahan, kita meregulasi turun respon ancaman di sistem saraf pusatnya. Menarik banget, gila. Jadi, batasan medis dari rongken dokter itu jadi benteng pengamannya, terus di dalam benteng aman itu, lo meretas psikologi si pasien pakai neuroplasticity supaya dia berani napak lagi. Benar-benar komprehensif penanganannya. Setuju banget. Dan Visio, kalau terhatiin ya dari 4 kasus tadi, dari taman bunganya Ibu S, ranjang stroke Bapak A, masalah napas Tuan B, sampai ketakutan operasi Tuan C, Semuanya diselesaikan dengan operating system yang sama kan? tepat, semuanya pakai kerangka evaluasi yang sama. Bener, Visio. Lo membuktikan kalau instrumen kayak 4 elemen movement system, terus observasi CHOS, analisis scenes, itu semua emang bener-bener bahasa universalnya fisioterapis. Nggak peduli patologinya beda-beda dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Iya, cara fisioterapis menstrukturkan masalahnya itu tetap identik. Ini yang bikin kerangka penalaran evaluasi kita ini bener-bener bulletproof di lapangan. Dan itu sekaligus menegaskan kalau kita ini profesi yang mandiri. Kita bukan sekedar, teknisi alat yang nempel-nempelin mesin TENS ke otot yang sakit doang. Jelas bukan. Kita itu diagnostik mandiri. Kita nganalisis interaksi yang super kompleks antara biomekanik, jaringan, saraf, pola gerak, bahkan sampai ngeretas psikologi pasien. Bangga ya jadi Visio. Ke akar mekanika sama fisiologisnya. Sama-sama, semoga teman-teman mahasiswa dapat pencerahan nih. Pasti dapat lah. Buat kalian yang lagi dengerin, pastiin kalian meresapi pola pikir ini buat bekal di klinik nanti. Dan, jangan lupa, teman-teman Visio, tulis di kolom komentar ya, kalau ada pertanyaan dari 4 kasus tadi, atau mungkin ada usulan topik yang mau kita bedah di podcast mendatang. Ditunggu banget diskusinya di komen. Nah, sebelum kita benar-benar nutup deep dive seri ini, gue mau ninggalin satu provocative thought. Sebuah pertanyaan terbuka buat lo semua renungin sambil jalan pulang atau sambil ngerjain laporan askep. Boleh, silahkan dilempar pertanyaannya. Dari tadi kan kita ngobrolin betapa elegan dan saintifiknya clinical reasoning Visio ini. Kita bisa ngatur dosis neural fatigue dengan sempurna. Kita paham tissue healing time tulang patah. Kita bisa ngajarin hip hinge buat benerin biomekanik cacat. Semua terkontrol dan semua ada literaturnya kan? Iya, di atas kertas sempurna. Tapi, coba bayangin, ini. Dan ini berkaitan erat sama social determinants of health, atau faktor sosial penentu kesehatan. Gimana kalau lo udah ngeracik reasoning 100% sempurna buat pasien pasca operasi Orif Tuan C tadi? Biomekaniknya ideal, dosis presisi. Terus masalahnya di mana? Ternyata, Tuan C ini adalah tulang punggung dari keluarga yang sangat miskin. Dia nggak punya akses buat beli telur atau asupan protein yang cukup buat menyambung tulang pahanya. Dan yang paling parah, dia terpaksa harus memaksakan diri kerja kuli panggul besok paginya. Karena kalau dia nggak kerja keras besok, istri dan anaknya benar-benar kelaparan. Wah, realita lapangan banget itu. Iya kan? Nah, pertanyaannya, di titik ekstrim itu, apakah kerangka CSCS lo, teori movement system lo yang elegan tadi, seketika hancur lebur berantakan, dihantam sama realitas kemiskinan? Sehebat apapun lo mengatur biomekanik gerak di klinik, gimana caranya lo sebagai seorang klinisi mengobati lingkungan sosial ekonominya yang secara literal merusak jaringan pasien setiap hari? Sesuatu yang layak banget buat lo pikirin. Teruslah mengeksplorasi ilmu ini, selalu pertanyakan asumsi lo, dan sampai jumpa di deep dive selanjutnya. Movement Revolution.